Nah. Ayo, ustadznya sudah datang nah. Nah, Kang Sono mana Kang Sono nih? Rajin Kang Sono bangone jam 2 dah bangone. Mana Kang Sono nih? Polisi subuhan mana nih? Polisi subuhan. Nah, polisi subuhan mana nih? Raum. Mantap. Banyak mana tinggal ya. Hari ke-19 di Langgar Nurul Hidayah. Hari ke-19 ke-24. Nah, ya ke-24. Iya. Hari ke-19. Dan mudah-mudahan mari kita doakan dengan kehadiran kita Ustaz bisa memberikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Langgar Nurul Hidayah dan juga yang kami hormati masyarakat setempat dan juga teman-teman semuanya komunitas Bikers Subuh. Semoga kita hadir di sini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari tempat ini membawa cahaya rahmat dan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini hari Senin, hari kelahiran Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah dan berkumpul bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetangga kita Bapak perlu diketahui bukan cuma sekedar tetangga. Mereka semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membencinya, tidak boleh kita menghardiknya. Kenapa? Karena mereka semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita insyaallah juga bakalan mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu tata caranya salat. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu semua berkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah teman-teman kita semua ini mempunyai komunitas
yang menjaga keimanan kita untuk selalu melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan yang paling pertama nanti di hari kiamat ditanyakan bukan mobil kita, bukan seberapa banyak harta kita, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sholat kita. Saat kita sholat bukan cuma hanya sekedar kita sholat, hadirkan niat di dalam kita agar supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita khusyuk di dalam keadaan sholat, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan sholat. Sholat ini adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Orang yang melaksanakan sholat, ia telah melaksanakan dan mengkokohkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Orang yang meninggalkan salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan perlu introspeksi diri kita, apakah kita termasuk daripada orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apakah kita termasuk daripada orang yang tidak melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu kita ketahui, saat kita berangkat dari rumah kita untuk berkumpul di sini, yang kata Ustadz yang tadi, yang perlu diketahui adalah niat kita. Karena setiap hal, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Perbanyak niat kita dari rumah ketika kita ingin hadir di majelis ilmu, karena kita mendapatkan apa yang kita bawa ke rumah nanti tergantung dari banyaknya niat kita. Perbanyak daripada niat. Al-Habib Sa'ad Al-Idrus Idarin mengarang sebuah kitab tentang niat. Sampai beliau mengarang tentang niat hadir ke majelis ilmu itu 70 niat. Saking agungnya di majelis ilmu tadi, saking banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dalam majelis ilmu. Gampangnya, Allah Subhanahu wa taala itu kita dipersilahkan untuk mengambil sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai satu niat, maka kita cuma membawa niat yang kita bawa. Kalau kita mempunyai banyak niat dari rumah kita hadir ke majelis ilmu, maka sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak daripada niat ini untuk hadir ke majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun pekerjaan yang mubah apabila dilaksanakan tidak dapat pahala, kalau diniatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Saat kita makan, itu sebenarnya kita tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika kita niat saat makan untuk menguatkan badan kita agar supaya kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, saat kita makan kita diberikan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk beribadah ini bukan cuma sholat, tidur kita, jalannya kita, semuanya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tergantung daripada niat kita. Apakah kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa tidak?
Di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan julukan Al-Faruq. Al-Faruq ini bahasa Arab, maknanya apa? Yang membedakan antara hak dan batil. Itu maksud daripada Al-Faruq. Dan juga beliau mendapatkan julukan Abu Hafs. Hafs itu artinya singa. Kenapa mendapatkan julukan singa? Karena saking pemberaninya ia membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak masuk ke dalam Islam saat tahun pertama. Kalau Sayyidina Umar tidak. Tahun pertama tidak masuk Islam, tahun kedua tidak masuk Islam, tahun ketiga tidak masuk Islam, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam baru ia masuk Islam. Ceritanya, ia masuk Islam, dia mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumahnya yang menghunuskan pedang, mau ke tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertengahan perjalanan, Sayyidina Umar ini bertemu dengan orang. Mau kemana engkau ya Umar? Kata orang tersebut. Saya mau membunuh Muhammad. Kata Sayyidina Umar. Ngapain kau mau membunuh Nabi Muhammad? Sedangkan saudara perempuanmu sekarang sudah memeluk agama Islam. Mendengar jawaban orang tadi, Sayyidina Umar tambah marah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar kembali ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, dari luar rumah Sayyidina Umar itu mendengar bacaan ayat Al-Quran. Setelah mendengarkan daripada ayat Al-Quran, hatinya tersentuh. Digedor-gedor pintunya sama Sayyidina Umar. Digedor-gedor sampai pintunya tersebut terbuka. Dan saudarinya yang ada di dalam rumah bersama suaminya kaget, ketakutan, karena ada Sayyidina Umar. Dipukullah oleh Sayyidina Umar, dihantam sampai adik perempuannya tadi berdarah. Adiknya tadi yang dipukul bukannya takut, melainkan ia melawan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melawan. Akhirnya Sayyidina Umar ini menanyakan apa yang dibacakan tadi dan mau memegang Al-Quran. Kata saudarinya, kamu tidak pantas memegang Al-Quran ya Allah. Kamu tidak pantas membaca Al-Quran ya Allah, karena engkau masih musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Sayyidina Umar mengambil mandi dan pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi ke Darus Sofa, nama tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Darus Sofa namanya, tempat musyawarahnya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Digedor pintu dari luar oleh Sayyidina Umar. Digedor. Akhirnya salah satu daripada sahabat melihat dari dalam pintu. Kata para sahabat kepada Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab ya Rasulullah. Kata salah satu sahabat. Kata sahabat yang ada di situ, biarkan ia masuk. Kalau ia mau masuk Islam, kita bangga. Cuman kalau ia maunya jelek, maka saya akan bunuh dia dengan pedangnya. Yang berkata ini adalah Sayyidina Hamzah. Akhirnya dibukalah pintu itu, pintu Darus Sofa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil bajunya Sayyidina Umar bin Khattab, digini ke pintu. Akhirnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa niat kamu datang ke sini? Niat saya ya Rasulullah datang ke sini untuk memeluk agama Islam. Semua yang ada di Darus Sofa tadi bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk ke dalam agama Islam, Nabi Muhammad berdoa,
Allahumma a'izzal Islama bi ahadi umarain. Ya Allah, tolonglah agamamu ya Allah, tolonglah agama Islam dengan masuknya dua Umar. Umar yang pertama Sayyidina Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Umar bin Hisham. Yang tahu Umar bin Hisham? Kalau modernnya itu Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Itu Abu Jahal. Abu Jahal ini sama Umar bin Khattab ini sama-sama orang yang kuat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan orang yang dua tadi masuk ke dalam agama Islam untuk menjadi panglima pendekarnya sahabat-sahabat saat itu. Yang sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam, para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain berdakwah secara terang-terangan. Kenapa? Karena saat itu sudah ada panglima untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bunyi hadis daripada yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ini apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal pekerjaan kita itu tergantung daripada niat kita. Kalau niat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita hanya untuk berkumpul, tidak ada niat ibadah, maka sia-sia perkumpulan itu, karena semuanya tergantung daripada niatnya. Dan niat ini sangat penting. Diceritakan dulu ada dua orang laki-laki bersaudara. Ada dua orang laki-laki bersaudara. Yang satunya suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya suka minum khamar. Yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau tidur ada di ranjang atas. Yang suka minum khamr bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ada di ranjang bawah. Sang saudara yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas ranjang ini terbesit di dalam hatinya. Terbesit, saya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah merasakan daripada nikmat-nikmat dunia seperti saudara saya yang bermaksiat, katanya. Kata saudaranya yang beribadah tadi. Akhirnya ia pengen meniru seperti adiknya, mau mengerjakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang saudara yang ada di bawah, di ranjang bawah, ketika itu saat minum khamar, saat mabuk, di hatinya terbesit, ya Allah, saya setiap hari melakukan daripada bermaksiat kepadamu ya Allah. Sedangkan saudara saya yang ada di atas saya selalu beribadah kepadamu ya Allah. Yang di atas ranjang atas mau turun ke bawah untuk melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di ranjang bawah mau naik ke atas, mau ikut saudaranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat di pertengahan terjadilah kerusakan tangga. Akhirnya semuanya jatuh ke bawah dan semuanya mati. Dikatakan oleh para ulama, yang tadi saudara suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman di hatinya ada sedikit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dibangkitkan sebagai pecintanya Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan saudaranya yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada niat untuk bermaksiat kepada Allah, ia dibangkitkan sebagai orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya niat di dalam setiap hal pekerjaan kita. Maka daripada itu, kita sebelum berangkat daripada rumah kita mulai sekarang, perhatikan niat kita. Apakah kita cuma ingin berkumpul dan berjalan-jalan senang-senang duniawi, atau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tergantung daripada niat-niat kita. Dan juga yang perlu diketahui, di hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, diperhatikan, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala daripada salawat ini lebih banyak daripada turunnya hujan. Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tangannya ribuan dan jarinya, kata Rasulullah, miliaran. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa ini?" Akhirnya malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menghitung butiran hujan yang turun dari langit mulai dari zaman Nabi Adam hingga nanti yaumul kiamah." Rasulullah bertanya lagi, tidakkah salah ia menghitung daripada butiran hujan yang turun dari langit? Tidak ya Rasulullah, ia tidak pernah salah menghitung butiran hujan yang turun dari langit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri malaikat yang tadi, tidakkah engkau pernah salah saat menghitung pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah ya Rasulullah, saat umatmu membaca salawat kepadamu. Saking banyaknya rahmat, saking banyaknya derasnya hujannya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatmu yang membaca sholawat. Begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada kita sendiri, Bapak. Apakah kita mau melakukan amalan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita membiarkan hari-hari kita kosong daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang nanti dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau orang mencintai orang pemain sepak bola, dikumpulkan dengan pemain sepak bola. Mereka semua kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka di api neraka. Kalau mau bersama mereka, waliyadzubillah, jangan sampai. Perhatikan hati kita, didik hati kita agar supaya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh dan suri tauladan yang baik hanya ada di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini, teman-teman yang ada di sini, masyarakat setempat semuanya dikaruniai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad kita bisa mendidik anak kita, mendidik istri kita juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha Allah
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk komunitas Biker Subuhan Kota Ampah dan semua teman-teman yang masih belum hadir dan belum bergabung di komunitas ini, agar supaya memupuk hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda yang paling bagus untuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah dengan salat fajar berjamaah. Salatul fajri wa tarkul firas asdaqu dalil ala mahabbatika lillahi wa rasulih. Salat fajar berjamaah dan meninggalkan kasur-kasur kita daripada rumah kita, itu adalah paling baiknya tanda untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga dengan salat berjamaah, salat subuh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biker Subuhan.